Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Hosan Alfat dengan NIM D0412310001. Saya akan mempresentasikan chapter 3 dengan judul materi Single Sideband Modulation atau yang disingkat dengan SSB. Dalam modulasi AM, sebagian besar daya pada carrier yang tidak membawa informasi. Informasi sebenarnya terdapat pada sideband. Untuk efisiensi, carrier-nya ini ditekan dan salah satu sideband-nya dihilangkan sehingga membantu sinyal single sideband. Double sideband suppressed carrier atau yang disingkat dengan DSB-SC. Langkah awal membentuk sinyal single sideband adalah menekan carrier sehingga tersisa dua sideband saja, yang dimana dua sideband itu upper sideband dan lower sideband yang disebut dengan DSB-SC. Kelebihannya, daya tidak terbuang pada carrier, namun bandwidth tetap lebar karena dua sideband dipancarkan pada domain waktu. Sinyal berupa sinus dengan amplitudo sesuai dengan informasi, dan perubahan fase di amplitudo rendah pada domain frekuensi. Carrier hilang, hanya tersisa dua sideband saja. Pada gambar di sebelah kiri ini merupakan tampilan domain waktu dari sinyal DSB, di mana carrier telah ditekan sehingga hanya tersisa dua sideband yang saling menumpuk. Gelombang ini terlihat seperti sinus dengan amplitudo yang berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi. Pada bagian amplitudo rendah terjadi perubahan fase yang menjadi ciri khas dari DSB. Nah, gambar di sebelah kanan ini merupakan tampilan frekuensi domain dari sinyal DSB. Pada spektrum ini, carrier-nya tidak muncul karena telah ditekan sehingga hanya terlihat dua sideband, yaitu upper sideband dan lower sideband, yang keduanya membawa informasi yang sama. Kita lanjut. Dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pada DSB masih ada dua sideband yang memboroskan bandwidth, sehingga untuk meningkatkan efisiensi, salah satu sideband-nya ini dihapus dan menghasilkan sinyal single sideband yang hanya memerlukan setengah bandwidth dengan gaya yang lebih hemat. Nah, kita masuk pada materi single sideband suppressed carrier atau yang disingkat dengan SSB-SC. Karena kedua sideband membawa informasi yang sama, maka salah satu dapat dihilangkan tanpa kehilangan data. Jika hanya satu sideband yang dipancarkan, maka bandwidth dapat dihemat hingga setengahnya dibanding dengan AM biasa. Inilah yang disebut dengan single sideband. Nah, adapun keuntungan dari SSB ini, yang pertama, ketika bandwidth yang digunakan hanya setengah dari AM atau DSB sehingga lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi. Nah, yang kedua ini, daya yang sebelumnya dipakai untuk carrier dan salah satu sideband bisa difokuskan ke satu sideband saja, menghasilkan sinyal yang lebih kuat dan jangkauan yang lebih jauh. Yang ketiga itu, karena bandwidth lebih sempit, gangguan noise-nya yang masuk menjadi lebih sedikit lagi. Yang keempat itu, atau yang terakhir, tidak terjadi yang namanya selective fading, yaitu gangguan yang biasa muncul ketika carrier dan sideband mengalami perbedaan waktu tiba di penerima. Lanjut, kita masuk pada materi terakhir. Yang gambar ini menunjukkan sebuah tampilan frekuensi dan domain waktu dari sinyal SSB yang dihasilkan ketika gelombang sinus 2 kHz yang stabil memodulasi pembawa 14,3 MHz. Modulasi amplitudo akan menghasilkan sisi frekuensi, yaitu sisi LSB-nya itu 14,298 MHz dan sisi USB-nya 14,302 MHz. Dalam sisi SSB, hanya satu sisi frekuensi yang akan digunakan. Nah, ini menunjukkan bahwa hanya sisi frekuensi atas yang dihasilkan sinyal RF hanyalah sinus 14,302 MHz dengan daya konstan. Nah, maka tampilan domain waktu dari sinyal maka
inilah tampilan domain waktu dari sinyal USB. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.